Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Semoga Allah mudahkan kita memahaminya dan dijauhkan daripada kesalahan dan kekhilafan. Amin. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita masih dalam kitab Al-Wudu, bab yang ke-18 dari kitab Al-Wudu, hadis 153 dari urutan kitab. Qala rahimahullah, babun nahyi 'anil istinja bil yamin, bab tentang larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menjelaskan hukumnya, apakah nahyu litahrim atau an-nahyu litanzih. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wa 'abbara bin nahyi isyaratan ila annahu lam yadhhar lahu hal huwa litahrim aw litanzih. Beliau tidak menyebutkan hukumnya, apakah bab tentang diharamkannya istinja dengan tangan kanan atau makruh istinja dengan tangan kanan, tapi beliau menyebutkan dengan bahasa dilarang. Dilarang. Wallahu a'lam, karena masalah ini juga khilaf di antara ulama antara diharamkan atau makruh atau karahatut tanzih. Al-jumhur mengatakan huwa min babil adab litanzih, sedangkan mazhab al-zahir seperti yang diisytiharkan oleh Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah dan riwayat dari ashabul al-Imam Ahmad, dan juga terdapat dalam perkataan tidak sedikit dari ulama-ulama Syafi'iyah seperti dinukil oleh Imam An-Nawawi dan kemudian Ibnu Hajar rahimahullah bahwa dia litahrim. Tapi ada sebagian besar jumhur mengatakan li al-karahah, hukumnya tidak sampai haram tapi hanya makruh karahat at-tanzih, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tangan kanan yang biasanya digunakan untuk li asya' syarifah, sesuatu yang terhormat, untuk makan, untuk menulis, untuk menunjuk. Kalau tunjuk kiri kan tidak bagus ya, kalau tunjuk kanan nggak enak juga, tapi lumayan lah kalau tunjuk kanan. Tapi kalau tunjuk kiri penghinaan. Maka ulama al-jumhur mengatakan min babi al-adab min al-adab al-hamidah, di antara adab yang baik tidak beristinja menggunakan tangan kanan. Dan istinja seperti yang kita ketahui adalah bersuci dari najis, baik yang keluar dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Baik yang keluar dari jalan depan maupun dari jalan belakang, itu istinja. Baik menggunakan air atau menggunakan batu atau media yang punya sifat seperti itu yang bisa membersihkan. Untuk zaman ini mungkin dengan tisu, dengan kertas, dengan kulit kayu masuk juga, atau dengan apa saja yang dijadikan untuk bersuci dari najis tersebut. Tetapi yang dimaksud di sini adalah beristinja dengan menggunakan batu seperti yang disebutkan dalam bab setelahnya. Karena kalau dengan air biasanya orang menggunakan tangan kanan untuk menyiram, sedangkan untuk menyentuhnya dengan tangan kiri.
Oleh sebab itu kepada para pembuat toilet, ini harus paham juga ya fikih toilet ini, sebab tidak sedikit toilet di masjid-masjid, di musalla-musalla, di sekolah-sekolah itu kerannya di sebelah kiri. Mungkin belum sampai kajinya Sahih Bukhari waktu itu ke bab istinja. Jadi kalau letak ke sebelah kiri, payah ngambilnya, ya otomatis diambil dengan tangan kiri, artinya ceboknya pakai tangan kanan, atau mesti bergeser, berputar arah, dan bisa saja mengarah ke kiblat setelahnya. Nampaknya WC kita ada yang seperti itu ya, ada, khususnya yang sebelah sana itu bukan hanya sebelah kiri tapi jauh pula, harus melangkah beberapa langkah baru tercapai tempat ngambil airnya. Ini fikih karena tidak ada masalah, sebab belum sampai waktu itu kaji nih bab istinja. Nanti kalau akan tak bikin lagi, kalau perlu konsultasi dengan saya juga boleh. Saya dulu bercita-cita jadi insinyur bangunan, tapi akhirnya jadi insinyur hadis. Aduh. Ya waktu SD dulu cita-citanya jadi insinyur bangunan, arsitektur, tapi akhirnya terpelanting ke jurusan hadis. Alhamdulillah ternyata hadis tidak juga mengurangi keahlian tentang teknik bangunan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi istinja dengan menggunakan tangan kanan itu dilarang. Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan judul Babun Nahyi Anil Istinja. Beliau tidak memutuskan hukumnya karena beliau paham bahwasanya masalah ini dikhilafkan oleh para ulama antara haram dengan makruh, tapi ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan sunat. Nah, qala rahimahullah taala haddatsana Muaz ibn Fadalah قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه wala yatamassah biyamini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam babun nahyi al istinja bil yamin, haddatsana Muaz ibn Fadalah, yaitu Muaz ibn Fadalah Al-Basri, termasuk guru seniornya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dan dia thiqah. Meriwayatkan dari haddatsana Hisham ibn Abi Abdullah Sambar Ad-Dastawai. Ada Hisham bin Hasan di tabaqah ini, tapi yang dimaksud di sini adalah Hisham ibn Abi Abdullah, nama Abu Abdullah adalah Sambar Al-Basri, juga sama-sama Basra, dan ini sejawat atau seangkatan dengan Muaz bin Fadalah. Jadi antara guru dengan guru-gurunya satu angkatan. Ini min riwayatil qarin anil aqarin, riwayatul aqran. Juga thiqah an Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami thumma al-Basri. Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami thumma al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran hadis atau sanad hadis, yaitu 2 di Basrah, 2 di Kufah, 1 di Makkah dan 1 di Madinah. Hampir semua sanad hadis itu melewati mereka. Jadi sanad-sanad yang ada pada yang lain ada pada mereka, dan yang ada pada mereka mungkin enggak ada pada yang lain sanadnya. Yaitu Imam Sufyan Amr bin Dinar di Makkah. Kemudian Imam Al-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri di Madinah. Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami di Basrah dengan Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah As-Sadusi di Basrah. Kemudian di Kufah ada Abu Ishaq As-Sabi'i dengan Sulaiman ibn Mahran Al-A'mash Abu Muhammad Al-Kufi.
Yahya bin Abi Katsir ada ungkapan yang paling terkenal, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tak didapat dengan banyak istirahat. Jadi ilmu tak bisa banyak istirahat. Maka istirahat yang benar itu adalah istirahat secukupnya, bukan minimal 8 jam. 8 jam itu maksimal ya. 8 jam itu maksimal. Kalau dulu minimal 8 jam enggak. Sekarang kita balik maksimal 8 jam. Kalau bisa kurang bagus sekali, asal tidak menyakitkan atau menimbulkan penyakit pada badan. La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tak mungkin didapat dengan istirahatnya badan, tapi mesti banyak banyak melakukan rihlah, banyak membaca, banyak menulis, banyak duduk dengan para ulama dan ahlul ilmi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan an Abdullah bin Abi Qatadah, dari Abdullah ibn Abi Qatadah. Abu Qatadah sahabat Nabi masyhur, Abdullah anaknya. Abu Qatadah itu masyhur dengan kunyahnya, namanya ada yang mengatakan Al-Harith, ada yang mengatakannya Amr, ada yang mengatakannya An-Nu'man. Orang dulu sering dipanggil dengan kunyah lebih banyak sehingga namanya dilupakan. Macam kita hari ini juga banyak dipanggil dengan gelarnya, ya, dengan gelarnya. Tapi ketika ditanya namanya tidak tahu, tidak diketahui. Bahkan maknya sendiri kadang lupa, ya. Maknya sendiri lupa nama anaknya karena sering dipanggil dengan gelar. Jadi wajar bila ada rawi yang tidak diketahui namanya dan bahkan terjadi khilaf yang banyak tentang namanya, tapi orang tidak ragu dengan keberadaannya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak khilaf tentang namanya. Ibnu Hajar menyebutkan sampai 18 qaul, ya, 18 pendapat atau riwayat tentang nama Abu Hurairah. Yang paling masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, wal musyahidin wal musyahidat, an Abi Qatadah, dari bapaknya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari atau disebut dengan farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli berkudanya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, wa idza atal khala fala yamassu atau fala yamassa zakarahu." Bisa dibaca fala yamassu, lanya nafiyah, atau dibaca fala yamassa, berarti lanya nahiyah. Dan ini yang masyhur itu fala yamassa zakarahu biyaminihi wala yatamassah biyaminihi. Fala yamassa zakarahu biyaminihi wala yatamassah biyaminihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang minum, maka jangan bernapas di dalam bejana tempat dia minum itu. Ya, jangan bernapas di dalam bejana. Kalau dia pakai gelas, maka jangan bernapas di dalam gelas itu. Ini juga secara eksplisit terkandung, walaupun secara jelas dan sharih dalam hadis lain, tak boleh meniup minuman atau makanan yang masih panas. Ya, para ilmuwan mutaakhirin mengatakan karena ketika seorang menghirupkan udara mengeluarkan banyak kandungan-kandungan mikroba yang bisa merusak makanan yang akan kita makan, dan juga menimbulkan rasa jijik dari orang yang mungkin akan memakan setelahnya. Karena orang dulu kan biasa makan satu tempat, satu bejana, satu nampan, itu biasa. Kalau kita kan kurang biasa, sehingga kalau melihatnya dianggap tidak biasa.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, nah apa hubungannya pula hadis ini dengan minum pula? Padahal bab ini tadi bab tentang beristinja. Wallahu ta'ala alam, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan sebelumnya Imam Al-Khattabi, bahwasanya pertama di antara yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berwudu, bersuci selepas buang hajat. Nabi diriwayatkan selalu selepas buang hajat beliau berwudu. Jadi menjaga kesucian dari hadas itu sudah sunnah Nabi, sudah sunnah Nabi, fi'lan wa qawlan wa taqriran. Sudah sunnah Nabi, baik secara perkataan beliau mengatakan, idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu thumma qama yusalli rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira dhanbuh. Apabila seseorang berwudu dengan baik lalu salat 2 rakaat, tidak membayangkan apapun di dalam salatnya kecuali salat tadi, tidak ada masuk urusan dunia di dalamnya kecuali Allah atau diampuni dosa-dosanya. Ini sunnahnya secara qauli. Kemudian sunnah Nabi secara fi'li, sabit dalam banyak hadis, Nabi setiap berhadas lalu berwudu. Dan yang ketiga baru hadis takriri, yaitu Bilal ibn Rabah setiap berhadas beliau mengamalkan hadis. Setiap berhadas beliau mengamalkan hadis. Jadi adalah keliru besar ketika ada kita yang mengatakan Bilal melakukan perbuatan bid'ah di zaman Nabi dan dilegalisasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bid'ah itu baru ada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baru dikatakan bid'ah bila terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tidak ada bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada bid'ah. Sebab wahyu masih turun. Adapun ada amalan yang belum dilakukan oleh Nabi atau belum diperintahkan oleh Nabi lalu dilakukan oleh sahabat, menjadi dua martabat nanti. Satu, dilarang oleh Nabi. Dua, disetujui oleh Nabi. Yang dilarang tak boleh dilakukan lagi. Yang disetujui itu namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Jadi tidak benar kalau dikatakan bid'ah ada di zaman Nabi lalu Nabi membolehkan bid'ah. Silakan cari hadis-hadis tentang bid'ah, semuanya melarang bid'ah. Tidak ada perintah menyuruh berbuat bid'ah. Yang ada adalah larangan berbuat bid'ah. Oleh itu mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan benar, bahwasanya yang benar bahwa sunnah bahwa bid'ah itu tak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun terjadi amalan tak dikerjakan sahabat, tak dikerjakan Nabi, tak diperintahkan Nabi lalu kerjakan oleh sahabat, itu tidak boleh disebut bid'ah. Karena definisi bid'ah itu adalah meyakini sesuatu dalam agama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah, al-bid'atu i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang disebut bid'ah. Sebagaimana ijma' juga di zaman Nabi tidak ada. Baik, sekarang masuk ke tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu selepas bersuci wudu, selepas buang hajat, artinya selepas beristinja atau beristijmar, beliau selalu selalu berwudu. Atau setelah berhadas besar Nabi juga berwudu.
Nabi selalu menjaga diri dalam keadaan suci. Ini sunnah Nabi secara fi'liyah dan sunnah Nabi secara qauliyah menghasung kita untuk senantiasa dalam keadaan berwudu. Dan ada lagi yaitu salat setelahnya. Maka ketika kita belajar kemarin dalam dua pekan yang lalu, Nabi pergi pergi qada hajat dan membawa apa kemarin dibawanya? Air dan tongkat atau lembing. Sebagian ulama menafsirkan karena min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan Nabi setiap selesai berwudu, setiap selesai buang hajat lalu berwudu, setelah berwudu biasanya beliau salat. Maka an-nazah tadi digunakan untuk sebagai sutra salat Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu alam, ini penafsiran sebagian ulama dan ini sabit. Nabi alaihi salatu wassalam selalu bersuci selepas istinja tadi, selepas buang hajat, karena itu membatalkan wudu dan Nabi selalu menjaga kesuciannya dari hadas dan najis. Baik, apalagi hubungannya, dan sabit pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum air bekas wudunya. Wudunya ini juga menunjukkan bahwa air yang dipakai untuk berwudu tidak najis. Makanya istilah air musta'mal yang dipakai tanpa suci, seperti yang masyhur kita kenali dulu, sudah dipakai tidak boleh pakai lagi, ya wallahu alam, berdasarkan riwayat ini tidak bukan itu yang maksud dengan air musta'mal. Artinya Nabi kadang-kadang minum dari air bekas wudunya. Ini menandakan bahwa air bekas wudu kita itu suci. Tapi kalau seandainya tidak bisa suci, tidak bersih, tentu kita tidak bisa wudu di situ. Karena syaratnya air itu baru dikatakan boleh dipakai berwudu bila suci. Makanya datanglah hadis ini satu redaksi dengan hadis larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Jelas? Jadi kok tiba-tiba masuk hadis ini? Ini munasabahnya karena Nabi setelah istinja berwudu dan biasanya beliau minum dari air kadang-kadang beliau minum dari air bekas wudunya tadi. Maka ada munasabahnya ketika dia minum tak boleh bernapas di dalam air wudu tersebut. Kalau itu wudu, dia tolong minum air sudah wudunya. Tengok kalau di kalon aqua lah nyanyi. Tapi kalau ayu apa nomor? Ayu payu sudah minum. Kau muslimin. Tapi dari sisi hukum bukan harus dilakukan, tidak. Tapi dari sisi hukum bahwa hadis yang dipakai untuk berwudu asal wudunya seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum memakai air itu basuh dulu tangan di luar bejana sampai bersih. Basuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Setelah itu baru memasukkan tangan ke dalam bejana. Tapi kalau seandainya langsung masuk ke bejana itu tidak boleh. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya juga di antara cara kita menjaga kebersihan di tempat-tempat umum, harusnya memang kalau tempat umum itu sebaiknya tidak pakai gayung kecuali untuk menyiram. Sebab di tempat umum itu ada yang datang habis dari kerja di situ juga pegang juga gayung tuh ya. Ada yang mungkin sudah habis itu sebelumnya memegang najis, pegang juga itu gayung. Habis itu masuk lagi ke dalam kulah atau bak airnya, dan airnya kadang-kadang sedikit pula. Ini juga perlu fikih seperti ini sangat penting khususnya di masjid-masjid. Sebab tidak sengaja nanti lantai-lantai kita kena ini. Nah, jadi perlu diperhatikan sekali masalah-masalah kebersihan ini.
khususnya di tempat-tempat umum. Beda dengan tempat kita sendiri di rumah, apalagi kamar yang yang lengkap dengan perangkat toiletnya. Kalau toiletnya bersih, kita sendiri yang pakai, dibersihkan setiap saat, itu mungkin orang juga bikin tempat tidur malah di toiletnya, bikin sofa orang di toilet. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini munasabahnya, karena jangan bila seorang minum, jangan bernapas di dalam bejananya, harus dijauhkan. Tapi kalau sudah jauhkan boleh. Taib. Wa idza atal khala, apabila dia datang ke tempat buang hajat, tentu datang ke situ untuk buang hajat. Ini maknanya bahasanya kinayah, karena kalau datang ke situ biasanya orang buang hajat. Fala yamassa zakarahu biyaminih, jangan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini hadis bunyinya untuk laki-laki, tapi juga berlaku untuk perempuan. Fala yamassa zakarahu biyaminih, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Kalau ini tidak ada masalah. Cuman yang kedua, wala yatamassah biyaminihi. Gimana maknanya? Ya, jangan memegang, selesai masalahnya, bisa. Cuman sekarang jangan mengelapnya dengan tangan kanan juga. Apa cara? Makanya sebagian ulama menyebutkan kalau gitu maaf ya, innallaha la yastahi minal haqq. Ya, Allah tidak boleh marah menjelaskan kebenaran, tidak boleh malu menjelaskan kebenaran. Ada yang menyebutkan kalau gitu disediakan media yang berdiri sendiri yang kokoh, lalu di situ dioleskan kemaluannya. Dan ini susah sekali. Sebagian ada yang menyebutkan pula dipegang dengan ibu jari kaki lalu dioleskan situ. Ini lebih tidak mungkin lagi, apalagi bagi yang tidak terbiasa, yang tidak lentur lagi ototnya. Lalu gimana caranya? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa dia memegang zakarnya dengan tangan kiri, kemudian memegang media untuk beristinja itu dengan tangan kanan, lalu yang digerak-gerakkan adalah kemaluannya, bukan tangan kanannya. Dengan demikian dia tidak memegang dengan tangan kanan dan juga tidak mengelap dengan tangan kanan. Pahamnya? Kalau tadi kan berat itu, letakkan botol begini lalu subhanallah, padahal sudah dimatikan ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai isya pula ya. Ini jamnya dipercepat di sini. Kaum muslimin dan muslimat, jelas ya. Jadi kalau tadi tidak susah, ada yang mengatakan dipegang dengan ibu jari kaki. Saya tidak bisa menggambarkannya. Ini kata Imam Al-Khattabi seperti itu. Gimana caranya itu dalam Alamul Hadis? Ya, ada yang bisa? Kaum muslimin dan muslimat. Tapi yang realistis seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar tersebut dan disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Wasit, bahwasanya dipegang, kalau dulu pakai batunya dipegang, lalu zakarnya, kemaluannya tadi yang digerakkan ke batu tersebut. Jadi dia tidak mengoles atau melapnya dengan tangan kanan dan juga tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wallahu a'lam. Ini yang disampaikan. Ini kalau pakai media yang bersifat padat. Media yang bersifat padat. Tapi kalau yang dipakainya media cair, apa contoh? Minyak? Lotion? Enggak. Air. Itu air bersih, maka ini tidak dihitung membasuh atau mengoles dengan tangan kanan, karena dia hanya menyiram kemudian digosok dengan tangan kiri. Ini yang surah atau gambar yang disebutkan dalam riwayat ini adalah bila istinja menggunakan
batu atau media yang semisalnya. Apa media semisalnya? Kayu. Boleh kan isinya pakai kayu? Asal tidak gatal nanti. Jangan dia batang onge pula. Pilih-pilih batangnya, harus benar-benar. Jangan tulang tidak boleh. Nanti dicari jin kita, itu makanan jin. Dan jangan pula dengan ruth, kata Nabi, yaitu kotoran hewan yang sudah keras, tapi jika boboku jadi tambah kotor. Tapi gunakan media yang padat, yang bersih, yang tidak mengotori dan menajisi tangan yang memegangnya tadi, dengan cara digerakkan dengan tangan kiri. Tapi alhamdulillah untuk kita hari ini pada umumnya selalu memakai air, dan usahakan tempat air itu selalu bersih dan steril. Ya, ini bagi kita yang pengurus masjid misalnya, anggap sebagai tatawwu untuk menjaga kebersihan siapapun yang singgah dan bersuci di masjid kita. Ya, supaya nanti setelah beruduk musa jawab gati-gati dan sulit itu kan. Jadi kalau perlu selalu ember itu dibersihkan dengan sabun, lantai dibersihkan dengan pixan, kemudian juga tata tertib saluran air, tempat kerannya jangan sampai jauh Pak ya. Kejauh tuh. Ya, mungkin tukangnya berpikir, ini tunggu dulu ditampung air baru buang hajat. Ini bagi yang santai, kalau sudah tidak ada waktu lagi tidak bisa nunggu dia. Oleh sebab itu memang ini perlu pikir, ini bagi para tukang ini, dan kita yang dengajian harus sampaikan, baik di rumah, di musalla, di masjid, di sekolah dan sebagainya, supaya tidak terjadi lagi yang sering kita lihat, yang sering terjadi. Ya, jadi kerannya sebelah kiri tuh pucurus ya. Dan kadang-kadang jauh pula. Ya, kami ketika bangun asrama di pondok, waktu itu kan saya tidak melihat DED-nya. Padahal saya sudah minta DED-nya saya yang lihat dulu sebelum karena saya insinyur tadi kan, insinyur bangunan saya. Ternyata sudah dibuat, saya suruh bongkar kembali. Tidak mungkin, di sebelah kiri dan jauh. Di sebelah kiri jauh, bongkar lagi. Alhamdulillah mau dibongkar kembali. Lalu saya pesan besoknya harus seperti ini. Jangan menghadap kiblat, kemudian harus di posisi yang sehat, kemudian jangan saluran air di pintu keluar, karena saluran di pintu keluar rentan najis hanyut ke situ, dan apalagi yang suka hemat pakai air. Dan rata-rata orang kita hemat pakai air. Ya, untuk bersuci itu. Tapi kalau untuk mandi 3 bak habis. Tapi kalau untuk nyiram WC pada zuhud semua, sehingga meninggalkan bekas untuk yang dilatang di belakangnya dengan alasan hemat memakai air. Ini salah paham tulisan di dinding di pintu itu, sedang salah dipahaminya. Hemat memakai air sehingga 2 titik aja untuk dia sendiri, yang lain dibiarkan. Ini belum sudah makan potai joyong. Allah musta'an. Ya. Kadang-kadang kita malu masuk setelah itu. Pertama, setelah kita keluar nanti kita yang dituduh orang yang bau. Iya betul, saya sering kalau di tempat-tempat umum masuk bau, saya keluar lagi pindah yang lain. Sebab apa? Nanti pas saya keluar, orang masuk pasti dicatatnya, Ustaz Dasman tadi memang begini. Jadi saya mencoba menghindari. Nah itu, makanya tolong ya, untuk nyiram WC saya ulang lagi, nyiram WC jangan berhemat, tidak boleh hemat di situ. Karena apa? Najisnya harus betul-betul bersih. Jangan sampai terinjak oleh yang tidak tahu. Kita mungkin tahu, kita ngelak, tapi orang lain mungkin tidak tahu. Maka tolong dibersihkan sebersih-bersihnya. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Karena sudah azan, kita azan dulu. Nah. Di para sahabat itu, kaum muslimin
Yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Muslimin wal muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian bab yang setelahnya ada korelasinya dengan bab ini. Qala rahimahullah ta'ala, babu la yumsiku zakarahu biyaminihi idza bal. Bab tidak boleh memegang zakarnya dengan tangan kanan apabila buang air kecil. Ini juga babi al-adab. Adab buang hajat itu tidak memegang. Kalau tadi kan menyentuh, sekarang memegang. Tidak boleh memegang dan menyentuh. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsani al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قال
haddatsana Muhammad ibn Yusuf, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Yusuf, yakni Al-Firyabi, Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi. Qala haddatsani Al-Auza'i, thiqa, haddatsani Al-Auza'i, telah menceritakan hadis ini kepadaku Al-Auza'i, yaitu Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, salah satu dari 4 fuqaha Islam di zamannya, yaitu Al-Auza'i di Syam, Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Imam Malik di Hijaz, Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi di Mesir. Diulang lagi, Al-Auza'i di Syam, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri di Irak, Imam Malik di Hijaz, dia kan Madinah Hijaz, Makkah Madinah Hijaz, dan Imam Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri di Mesir. Dan dari keempat ini yang mazhabnya masih abadi adalah mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jadi kalau tidak semua imam mengikuti mazhab atau memiliki mazhab, oleh sebab itu kita paham juga bahwa bermazhab tidak wajib, tetapi bermazhab boleh, tapi taklid buta kepada mazhab, mengabaikan dalil, itu tidak boleh, kecuali bagi orang-orang awam. Orang awam kan jangankan ke mazhab, ke syekhnya boleh taklid dia, orang awam. Tapi kita tidak selalu harus menjadi orang awam, harus belajar dan terus belajar. Jadi kalau kita tahu dalilnya, walaupun kita bermazhab Syafi'i, maka di dalam hal yang jelas dalilnya ini kita mengikut An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dipesankan oleh seluruh imam tersebut. Tapi sekali lagi, ini bukan orang awam. Orang awam tidak bisa. Nanti orang awam disuruh pindah-pindah mazhab, dipilih paling ringan. Bukan. Ini orang-orang yang mau menuntut ilmu. Jelas? Kira-kira jelas sekali itu. Jadi bermazhab boleh, dan rata-rata mutaakhirin minal ulama rata-rata tumbuh dan berkembang ilmunya di dalam mazhab. Kalau di Indonesia misalnya, semua kita atau hampir semua kita yang belajar ilmu, yang belajar fikih, pasti tumbuh dalam mazhab fikih Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan itu tidak aib. Sebagaimana saudara kita di India, Afghanistan, Pakistan, dan tan-tan lainnya, stan-stan lainnya, itu rata-rata bermazhab Hanafi. Dan saudara kita di Mesir, kebagian di Afrika Utara dan Afrika Hitam pun juga kebanyakan bermazhab Al-Maliki. Dan di Hijaz, di Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait, dan sebagian Irak dan sebagainya, itu kebanyakan mazhab Hambali. Itu tidak ada masalah, itu biasa. Yang tak boleh adalah mensyaratkan kalau nak cari menantu mesti mazhab Syafi'i, itu tidak boleh. Ya, kalau nak cari menantu mesti mazhab Syafi'i, tidak. Tapi kalau nak cari menantu mesti ahli sunnah, yang itu yang bagus, mesti ahli sunnah. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Al-Auza'i, ini Al-Auza'i salah satu dari fuqahaul Islam. Qala an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir, sudah disebutkan dalam sanad sebelumnya, Al-Yamami, yang juga beliau mengatakan a'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'dha. A'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'dahu. Kita berikan jiwa kita sepenuhnya kepada ilmu, tapi kita diberinya hanya sebagian. Apalagi kalau sebagian kecil. Makanya kalau tidak dapat ilmu banyak, harus serahkan diri sepenuhnya kepada ilmu. Itu pun dapat sebagian juga. Apalagi kalau sebagian kecil yang kita berikan untuk ilmu, berapa yang kita dapat. Dan ilmu itulah sesuatu yang paling mahal yang kita miliki, karena itu warisan para nabi. Ma'asyiral kiram, an Abdullah bin Abi Qatadah, dari Abdullah bin Abi Qatadah Al-Ansari, sudah disebutkan sanad sebelumnya, an abihi, dari bapaknya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iza bala ahadukum fala ya'khudhanna zakarahu bi yaminih. Bila seseorang buang air kecil, bi'aka, maka jangan memegang zakarnya dengan tangan kanan. Wala yastanji bi yaminih, dan jangan pula bersuci dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas bil ina, dan jangan bernapas di dalam bejana tempat dia minum. Hadisnya semakna, cuman bedanya di sini memegang. Kalau di atas menyentuh, ya lazimnya memegang menyentuh, tapi tidak selamanya menyentuh memegang. Jadi maka di sini bahasanya lebih jangan memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Dan inilah mafhum, artinya kalau buang hajat kecil saja dilarang memegang zakarnya, padahal air kecil, dengan tangan kanan yang najisnya mungkin lebih ringan daripada najis hajat besar. Maka hajat besar, makanya termasuk la mafhum lahu, tidak ada mafhumnya. Kalau buang air kecil saja yang kemungkinan menyentuh bagian dari tangan kita hanya sedikit, dilarang, apalagi kalau buang hajat besar yang tentu najisnya lebih melekat di tangan kita. Maka at-tanbih 'alal adna wal a'la aula, yaitu yang lebih rendah diingatkan, tentu yang lebih tinggi lebih diperhatikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ini hadis sama tunjukkan dengan hadis sebelumnya, tidak dibenarkan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ilahnya atau sebabnya oleh para ulama, karena tangan kanan itu pada umumnya untuk hal-hal yang dihormati, ya seperti tadi untuk makan. Kalau tuan-tuan nanti pakai tangan kanan untuk buang hajat atau beristinja, ketika makan teringat, ya kadang-kadang orang ada yang jijiknya berlebihan, teringat saja sampai berhari-hari tidak bisa makan. Ya terus terang saya termasuk jenis ini juga, ada sebagian pernah lihat orang ngangkat makanan tidak pakai baju di rumah makan. Maka saya bilang saya tidak mampir lagi di sini sampai saya lupa. Sampai sekarang belum lupa, itu masalahnya. Saya ingatkan pemiliknya waktu itu, langsung saya ingatkan, saya panggil, saya tidak di depan, saya panggil empat mata, tolong bang, nanti terlihat oleh orang lain selain saya. Mungkin padahal saya sudah ini terlihat oleh orang. Di belakang silahkan, mungkin kita nggak tahu kan, tapi jangan sampai ngangkat ke depan pakai singlet. Ini Ahmad tidak mau lagi diajak mampir setelah itu. Ya, itu tolong diperhatikan bagi yang berjualan, apalagi makanan gitu ya. Nah itu saja bagi yang suka mengingat seperti itu bisa membuat dia, padahal kemungkinan kena akan jauh kan, mungkin tidak sampai ke situ, tapi ketika tangan kanan yang dipakai untuk buang hajat, maka mungkin kemungkinan ingat itu lebih dekat, maka mungkin membuat kita makannya tidak nikmat. Yang kedua, andai pun kita tak termasuk jenis orang yang suka jijik, tetapi bisa saja kita kurang jelimet membersihkan tangan, ya apalagi dulu di mulai pandemi, kadang-kadang tangan itu kobokannya 10 orang itu aja semua, ya kan? Datang satu situ juga cuci tangan, datang satu situ juga tangan, airnya hanya satu mangkok kecil, kira-kira bersih enggak? Iya, sendiri aja belum tentu bersih, apalagi ramai. Nah ini yang seperti ini, kalau sempat tadi dia buang hajatnya pakai tangan kanan, terlihat oleh kawan, ini juga ada ini. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya banyak adab-adab yang harus diperhatikan. Nah, fala yakhuzanna zakarahu biyaminih, jangan pegang kemaluannya atau zakarnya dengan tangan kanannya. Di sini
disebutkan laki-laki karena biasanya khitab itu untuk laki-laki dan perempuan masuk di dalamnya. Kan saya bilang sama tuan-tuan sering, bila laki-laki disebut, perempuan perempuan, saya ulang lagi tuan-tuan lupa kaji ya. Bila perempuan disebut, laki-laki belum tentu masuk. Tapi kalau laki-laki disebut, perempuan masuk. Bukit contoh, ya, contoh. Bila yang laki-laki jadi presiden, istrinya, bininya, ibu, ya, suaminya bapak presiden, ibunya, istrinya, ibu presiden. Coba yang jadi presiden ibunya, suaminya, mana ada, nggak disebut orang bapak presiden, iya lah, paling-paling suami presiden. Jelas? Kalau suaminya jadi raja, istrinya ratu, permaisuri. Tapi kalau istrinya jadi ratu, suaminya jadi pengawal ratu. Nggak bisa jadi raja. Sebab kalau dia jadi raja nanti berkuasa lebih dari istrinya, ya tak? Betul tuh. Gubernur, kalau ibu jadi gubernur, suaminya jadi ajudan bu gubernur. Tapi kalau suaminya jadi gubernur, istrinya ibu gubernur. Makanya majukanlah laki-laki, perempuan terbawa. Tapi kalau maju perempuan, laki-laki tertinggal. Karena memang laki-laki kuat ngangkat perempuan, perempuan jarang yang kuat ngangkat. Salah saya Pak? Laki-laki kuat ngangkat perempuan, ngangkat derajat. Ini lain-lain pula bayangan saya. Maksud saya nggak kuat mengangkat derajat perempuan, tapi perempuan kadang-kadang tak kuat mengangkat laki-laki. Sampai RT, kalau suaminya Pak RT, ibunya Bu RT. Tapi kalau ibunya yang jadi RT, bapaknya tidak disebut Pak RT. Jelas? Nah, jadi makanya yang khitab dalam khitab syarak juga seperti itu. Sering kalimat muzakkar masuk di dalamnya muannas, perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, waw lil jamaah, laki-laki perempuan, laki-laki. Nanti kalau sempat dibahas secara nahwu, nanti ibu-ibu tak wajib bahasa. Ini kadang-kadang orang memahami seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki, waw lil jamaah, diwajibkan kepadamu berpuasa. Ibu-ibu suara alhamdulillah, kami tak wajib puasa karena waw lil muzakkar, tidak bisa. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, khitab lil dzukur yashmalu al inas, mengandung sedalam atau terkandung dalamnya al inas, yaitu kaum perempuan. Makanya di sini ketika disebutkan hadis laki-laki, perempuan secara eksplisit, karena perempuan itu adalah saudara kandungnya. An-nisa syaqaiqur rijal, perempuan itu adalah bagian tak terpisahkan dari laki-laki. Kita tidak ada artinya tanpa perempuan, betul? Tidak boleh sedih. Baru dari maghrib tadi berpisah sama istrinya dah sedih dia. Jadi kaum muslimin, sebagaimana perempuan juga tak bisa berdiri kalau tidak bersama laki-laki. Ini pada umumnya, baik sebagai ayah, sebagai suami, atau sebagai pemimpin di tempat dia tinggal atau berdomisili. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali dengan demikian jelas dari dua bab ini bahwa istinja dengan menggunakan tangan kanan adalah dilarang, dan larangannya apakah haram
atau tidak, terjadi dua pendapat ulama. Jumhur mengatakan lil karahati atau li karahati tanzih, hukumnya makruh min babil adabiyat, dan yang lain mengatakan haram hukumnya, seperti pendapat ahlu mazhab al-Zahiri dan sebagian dari imam-imam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hanbali. Allah Ta'ala alam. Tentu saja kita, kalau kita tentu memilih yang dilarang itu ditinggalkan. Kan itu apa nama moto kita? Perintah Nabi Allah dan Rasul dikerjakan menguntungkan, ditinggalkan merugikan. Sah? Larangannya dikerjakan merugikan, ditinggalkan menguntungkan. Maka oleh sebab itu, kejarlah keuntungan itu selagi kesempatan itu belum tertutup. Jelas? Maka kalaupun kita ikut pendapat tidak haram, tetapi tetap kita menjaga adab ini karena mengharapkan pahala dari ilahi. Allah Ta'ala alam. Atau apa? Silakan tuh. Tentang apa tanya? Ba'dan arbaba min dunillah. Artinya itu kan hadis ayat. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Sampai akhir ayat. Hai orang-orang, hai ahlul kitab, marilah kita menegakkan kalimat yang sama di antara kita. Apa kalimat yang menyatukan antara kita dengan ahlul kitab? Alla nusyrika biha syai'an. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Hukum asalnya agama ahlul kitab tidak ada syirik. Hukum asalnya. Tetapi mereka melakukan bid'ah dalam agamanya, merubah-rubah agamanya, sehingga lahirlah kesyirikan. Mereka menganggap setiap yang aneh itu dianggap sebagai karamah, bahkan akhirnya mereka kultuskan sehingga mengangkat nabinya sebagai anak Tuhan atau anak Allah Subhanahu wa taala. Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Nah, ini harus kita tegakkan. Kalau mereka mau ini, kita bisa bekerja sama. Tidak menjadikan Nabi Uzair bagi Yahudi sebagai anak Allah, dan bagi Nasrani tidak menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah, dan ibunda Maryam bukan istri Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita beribadah hanya kepada Allah. Insyaallah kita bisa menegakkan kalimat yang sama. Baik. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain atau menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan tandingan selain Allah. Ya, dulu Adi bin Hatim ketika sebelum masuk Islam kan Nasrani dia katakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan rahib-rahib kami itu sebagai Tuhan. Lalu Nabi katakan, bukankah mereka menghalalkan yang haram lalu kalian ikuti, dan mengharamkan yang halal kalian ikuti? Benar, itu termasuk ibadah kepada mereka. Jadi jangan jadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan Allah dalam menetapkan yang Allah haramkan kita halalkan dengan sengaja, dan yang Allah halalkan kita haramkan dengan sengaja. Tapi kalau karena kesalahan ijtihad, karena syubhat, ini tentu saja tidak masuk dalam masalah ini. Kan ada orang dengan syubhat, misalnya menganggap sesuatu yang haram itu halal, ada syubhat di hatinya, ini tidak masuk. Karena orang yang syubhat tidak dianggap orang yang salah, dan itu tugas kita untuk meluruskan yang keliru-keliru itu. Sebagaimana kita bila keliru wajib pula diluruskan oleh saudara-saudara kita yang lain, karena al-mu'minu mir'atu akhi,
seorang mukmin itu mesti menjadi cermin bagi saudaranya, tapi cermin yang utuh, jangan yang retak, jangan yang buram, tapi cermin yang bersih, sehingga gambar yang dinampakkan asli dan bersih, bukan gambar yang kotor atau pecah-pecah. Allahu musta'an. Ala tu wa iyyaka jazallahu. Iya. Jadi kalimat sawa itu tidak boleh wanti situ roh, itu titik koma baru tuh. Nah, orang-orang liberal kan wanti kodok di situ roh, sehingga mereka berkesimpulan Yahudi, Nasrani, Islam satu agama. Nah, di situlah lahir pemahaman wahdatul adyan, menyatukan seluruh agama samawi dengan nama yaitu agama Ibrahimiyah, yaitu sama-sama dari keturunan Ibrahim. Yahudi Bani Israel, nah Nasrani dan Yahudi Bani Israel dari keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak, sedangkan Islam dari keturunan Ibrahim dari jalur Ismail alaihissalam. Jadi mereka melihat di situ, sehingga berhenti di situ. Ada ayatnya katanya, ada ayatnya. Sebagaimana kemarin mengucapkan selamat Natal, ada ayatnya. Wassalamun alaikum. Allah musta'an. Jadi ayat itu harus ditafsirkan dengan ayat. Jadi jangan berhenti ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Itu baru titik koma, atau istilah waqafnya baru waqaf al-waslu aula, yaitu disambung lebih baik supaya pemahamannya lebih jelas. Alla na'budu illallah wa la yattakhidha wa la nusyrika bihi syai'a, tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu, dan jangan menjadikan sebagian kita sebagai arbaban min dunillah. Nah, kalau sudah begitu baru kita bisa satu. Kalau tidak, biarlah ikuti jalan masing-masing sambil kita tetap mengingatkan semampu yang diberikan. Wallahu musta'an. Itu alarm. Ini tambah saja boleh. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.